Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah riset operasi dari kelompok 15. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan dua buah persoalan. Selanjutnya, berikut ini nama kelompok kami ya, nama anggotanya. Lanjut aja langsung ke soal pertama. Untuk soal pertama ini, jadi J.R. Carrington mempunyai 4 juta dolar untuk diinvestasikan di 3 tempat penambangan minyak. Nah, jumlah revenue-nya yang diperoleh dari setiap tempatnya itu, yaitu tempat 1, 2, dan 3 itu tergantung dari jumlah uang yang dia investasikan ke masing-masing tempat. Dengan nanti tabel 10-nya akan dilampirkan ya. Itu adalah tabel 10 itu berupa revenue-nya ya. Nah, asumsikan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan di dalam tempat tersebut itu harus tepat kelipatan 1 juta dolar. Nah, gunakan program dinamik untuk menentukan bagaimana dia akan memaksimalkan revenue-nya sehingga dia memperoleh jumlah yang lebih banyak dari ketiga tempat tersebut. Lanjut. Nah, jadi ini tabel 10 ya, seperti yang kita bisa lihat. Ini ada set 1, set 2, set 3. Jadi ini adalah total revenue di site tertentu dengan jumlah uang tertentu. Lanjut dulu. Nah, dengan program dinamik ini berarti kita memulai dari paling belakang ya. Paling belakang itu adalah F3. F3 itu set 3. Jadi, seperti yang kita udah lihat di tabel tadi, untuk jumlah 0 juta dolar, berarti itu F30. Revenue yang kita bisa dapatkan adalah 3. Untuk F31 yang kita dapatkan adalah 7. Untuk F32 yang kita dapatkan adalah 8. F33 itu 13. F34 itu 15. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap kedua dengan meninjau site 2 atau tempat penambangan kedua dengan rumus F2D sama dengan maksimum dari R2X2 ditambah F3 dari D dikurangi X2. Kemudian didapat nilai maksimum dari F24 yaitu 19, nilai maksimum dari F23 yaitu 17, nilai maksimum dari F22 yaitu 13, nilai maksimum F21 10, dan nilai F20 sama dengan 6. Selanjutnya, yakni untuk mencari F1D, yakni dengan rumus maksimal dari R1X1 ditambah F2D dikurangi X1. Karena jumlah maksimal yang bisa diinvestasikan adalah sebesar 4 miliar, maka hanya perlu dihitung untuk D sama dengan 4, sehingga F14 sama dengan maksimal dari R1X1 ditambah F2, 4 dikurangi X1, sehingga diperoleh hasil maksimal dari F14 adalah sebesar 24. Selanjutnya, dari kesimpulannya adalah karena pada tahap ketiga yakni diperoleh F14 sama dengan 24 sehingga menyebabkan X14 sama dengan 1, maka J.R. Carrington harus menginvestasikan sebesar 1 juta dolar ke set pertama. Hal ini menyebabkan uang yang dapat diinvestasikan ketiga set masih tersisa 3 juta dolar, di mana 3 juta dolar ini harus diinvestasikan ke set kedua dan set ketiga. Karena X23 sama dengan 2, maka J.R. Carrington harus menginvestasikan sebesar 2 juta dolar ke set kedua. Karena sudah diinvestasikan sebesar 1 juta dolar dan 2 juta dolar, maka tersisa 1 juta dolar yang bisa diinvestasikan. Dan 1 juta dolar ini diinvestasikan ke set ketiga karena X31 sama dengan 1 juta dolar. Ya, sekarang kita akan membahas persoalan kedua. Nah, diberikan masalah knapsack dengan memaksimalkan nilai profit atau Z, yaitu 5X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3, dengan kendala atau bobotnya 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8, di mana X1, X2, X3-nya lebih besar sama dengan 0, maka X1, X2, X3-nya merupakan integer. Nah, berikut adalah masalah knapsack yang integer. Nah, lanjut. Karena berikut adalah dalam program dinamik itu akan ditentukan tahap-tahap tersebut berdasarkan dari macam itemnya.
Nah, karena ada 3 macam, maka ada 3 tahap. Tahap tersebut akan dimulai dari akhir menuju ke tahap awal. Nah, kita akan memulai dari tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita akan memperoleh F3D sama maksimumkan 2x3 dengan 2x3 kurang dari D, di mana D sama dengan 8, sehingga diperoleh x3 sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian didapati F3 8 sama dengan 8, kemudian F3 7 sama dengan F3 6 sama dengan 6, lalu F3 5 sama dengan F3 4 sama dengan 4, kemudian F3 3 sama dengan F3 2 sama dengan 2, lalu F3 1 sama dengan F3 0 sama dengan 0. Nah, nilai yang kita dapatkan saat ini akan digunakan untuk penghitungan tahap berikutnya. Lanjut. Nah, kita akan membahas tahap kedua. Nah, untuk tahap kedua ini kita dapati F2D sama dengan maksimum 4x2 ditambah F3D dikurang 3x2 dengan 3x2 kurang dari sama dengan D, dengan D-nya adalah 8, sehingga didapati x2 sama dengan 012. Maksimum dari F28 sama dengan 10, maksimum F27 sama dengan 8, maksimum F26 sama dengan 8, maksimum F25 sama dengan 6, maksimum F24 sama dengan 4, maksimum F23 sama dengan 4, maksimum F22 sama dengan 0, kemudian maksimum 1 sama dengan maksimum F20 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai dari F2, sekarang waktunya kita mencari nilai dari F1D. Nah, F1D ini didapat dengan cara maksimum dari 5x1 ditambah F2 dari D min 4x1. 4x1-nya itu kurang dari sama dengan D sama dengan 8. Sehingga kita peroleh X1-nya itu sama dengan 0, 1, atau 2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai F1 dari 8. Di sini kita tidak perlu mencari nilai dari F17, F16, dan seterusnya, karena ini merupakan tahapan yang terakhir. Jadi kita hanya perlu mencari F1 dari 8 saja. Nah, F18 ini kita peroleh nilai maksimumnya adalah 10. Dari 5 kali 0 tambah F28, dan 5 kali 2 ditambah F2 dari 0. Next. Kesimpulannya, karena tadi di F18 kita mendapatkan 2 alternatif jawaban, jadi di sini nilai maksimumnya diperoleh 10 dengan alternatif jawaban pertama, yaitu X1-nya 0, X2-nya 2, X3-nya 1, dan alternatif jawaban yang lainnya adalah X1-nya 2, X2-nya 0, dan X3-nya adalah 0. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.